Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Putri dengan NIM 2020-1431. Di sini saya akan menjelaskan tentang herb and spice. Pengertian herb adalah tanaman aromatik yang digunakan sebagai penyedap dan pembangkit selera pada makanan. Herb sebagian besar dari tumbuhan yang berasal di daerah pendinginan dan biasanya digunakan dalam keadaan segar. Pengertian spice. Spice adalah tanaman yang ditambahkan pada makanan untuk membangkitkan selera makan. Spice sebagian besar tumbuh di daerah tropis dan diolah untuk memberi rasa pada makanan. Di sini ada jenis-jenis spice and herb. Yang pertama, bumbu dari bunga, yaitu cengkeh. Cengkeh memberikan sensasi hangat dan wangi pada masakan yang menggunakan cengkeh, biasa daging, nastar, kue bolu, dan lain-lain. Selanjutnya ada telang, yaitu bunga telang biasanya untuk pewarna makanan. Yang ketiga ada kecombrang yang bisa dimanfaatkan dengan memasak daun muda dan bunganya dimakan sebagai teman makan nasi. Yang keempat ada lawang. Rempah yang berbentuk bunga berwarna coklat tua digunakan sebagai penambah rasa gurih pada makanan dengan menggunakan beberapa saja. Selanjutnya bumbu dari buah dan biji. Yang pertama ada adas, yaitu komponen pengobatan tradisional. Kandungan minyak adas menjadi salah satu komponen minyak telon. Yang kedua ada asam, yang berwarna kuning biasa digunakan dalam pembuatan jamu. Sedangkan yang warna coklat biasa untuk campuran bumbu. Yang ketiga ada bunga pala, yaitu digunakan untuk membuat pound cake, kue sus, dan lain-lain. Yang keempat ada cabai besar. Cabai ini berwarna merah, berbentuk besar, kulitnya tebal licin, berbiji sedikit, dan rasanya agak manis. Selanjutnya ada cabai kecil. Ya, ini bentuknya kecil, kulitnya kering, bijinya padat dan berwarna merah, kuning, oranye, rasanya lebih pedas. Yang selanjutnya ada jinten, yaitu buah dari tanaman sudah dikeringkan, berbentuk seperti padi, rasanya pedas, berwarna hitam, kuning, dan kecoklatan. Selanjutnya ada kemiri, yaitu berbentuk agak bulat, agak lonjong, dan berwarna putih kuning-kuningan. Biasa di setiap masakan hampir semuanya ada. Ketiga, yang selanjutnya ada kapulaga, yaitu ada dua jenis, berbentuk panjang bulat dan berwarna hitam dan putih. Selanjutnya ada ketumbar, yaitu tumbuhan yang berbunga tabir, bijinya utuh, kulitnya agak kasar, berwarna kekuningan dan lebih ringan dari lada. Selanjutnya ada lada putih, memiliki kulit keras dan permukaan licin, rasanya lebih pedas daripada lada hitam. Selanjutnya lada hitam. Lada ini memiliki kulit hitam berkerut keras dan dijual dalam bentuk bulat maupun bubuk. Selanjutnya ada bumbu dari daun, yaitu daun jeruk. Yang biasa dipakai adalah daun jeruk purut dan daun jeruk nipis, memiliki bau yang khas dan rasanya getir. Selanjutnya ada peterseli. Bentuk daun peterseli mirip dengan daun seledri tetapi menyerupai wortel. Peterseli biasa digunakan untuk sup dan garis makanan. Selanjutnya kemangi, yaitu tanaman yang bisa tumbuh di mana saja dan digunakan sebagai bumbu masakan. Selanjutnya daun salam, yaitu tidak hanya dipakai daunnya saja dan bisa untuk mengobati kencing manis, dan dipakai masakan pun juga bisa. Selanjutnya ada daun kucai. Daun ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan daun bawang prei. Daun kucai berbentuk panjang, tipis, dan memiliki aroma yang khas. Selanjutnya seledri, memiliki wangi yang khas dan segar dan membuat hidangan menjadi sedap. Selanjutnya ada kayu manis. Kayu manis ini digunakan dalam makanan penutup. Kayu manis juga mengandung minyak 1%. Berbau sedap, berwarna coklat, dan rasanya agak manis tapi manis agak tajam. Selanjutnya ada serai. Serai digunakan sebagai pemberi rasa dan aroma pada makanan. Selanjutnya bumbu dari akar, yaitu jahe. Jahe memberikan rasa hangat dan segar pada masakan. Jahe juga membantu untuk menghilangkan bau amis pada daging. Yang selanjutnya ada lengkuas, merupakan bumbu dengan serat agak kasar, memberi aroma dan rasa pada makanan. Selanjutnya kunyit,
biasa digunakan untuk pengawet makanan dan memberi warna kuning pada makanan dan bahan baku jamu. Selanjutnya adalah kencur. Kencur merupakan bahan baku jamu untuk menambah nafsu makan dan mengobati tenggorokan yang gatal. Selanjutnya ada bumbu dari umbi lapis, yaitu bawang bombay. Bawang bombay memiliki ukuran yang besar. Bawang bombay biasa digunakan untuk masakan Cina, Arab, dan India. Selanjutnya bawang merah. Bawang merah memiliki rasa yang pedas dan segar tapi kadang-kadang manis. Selanjutnya bawang putih. Bawang putih memiliki aroma dan rasa yang khas dan tajam dibandingkan bawang merah. Biasa digunakan masakan Spanyol dan Oriental. Selanjutnya ada macam-macam bumbu. Yang pertama bumbu segar. Bumbu yang digunakan dalam keadaan segar dan tidak tahan lama. Contohnya kunyit, bawang merah, bawang putih. Yang kedua ada bumbu kering. Bumbu yang digunakan dalam keadaan kering. Biasa bumbu ini disebut rempah-rempah. Selanjutnya yang ketiga ada bumbu dasar. Bumbu yang umum dipakai di dapur. Mulai dari bumbu kuning, bumbu dasar merah, dan acar segar. Yang keempat ada bumbu buatan. Bumbu siap pakai yang tadi proses sebelumnya. Contohnya cuka, saus, dan aneka kecap. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.